Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ratna Wulandari, berasal dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan ini, saya akan mengikuti ujian kinerja guru dalam pendidikan profesi guru. Ini kode validasi saya yaitu 0124639 dan nomor UKG saya adalah 2015016292232. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Prokes walaupun kalian belum bisa keluar rumah jika kondisi mendesak sekali. Kemarin saya sudah mengupload bahan ajar LKPD, kemudian video pembelajaran ke dalam Google Classroom ya. Nah, kemudian LKPD tersebut kan ada tugas kelompok dan tugas individu juga sudah saya upload. Nah, kalian sudah berdiskusi juga mulai dari kemarin melalui grup WA dan melalui Classroom. Kita sudah menginjak ke pertemuan yang pertama yaitu matematika wajib kelas 12 untuk geometri ruang jarak titik ke titik. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Naila, silakan dipimpin doanya. Memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Naila sudah membimbing doanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan aktivitas untuk hari ini. Di sini akan saya share daftar hadir. Silakan link daftar hadirnya sudah saya sematkan di kolom chat. Silakan diisi. Baru 5 orang. Silakan yang belum ditunggu. Kemarin kan sudah saya upload mengenai bahan ajar, PPT, dan video ya. Kalian sudah lihat videonya kemarin kan? Sama PPT dan bahan ajar? Sudah? Udah. Pas yang kita akan bahas kali ini yaitu mengenai materi geometri ruang, khususnya jarak titik ke titik. Perhatikan, kalian tentunya sudah pernah belajar mengenai geometri datar di SMP kan? Oke, kali ini tentunya kalian sudah tahu macam-macam bangun ruang itu apa aja sih? Kalian tahu ini gambar apa? Ini gambar di limas. Ini gambar apa? Kerucut. Ya, ini gambar apa? Atau balok. Ini apa? Tabung dan ini apa? Bola. Tentunya bangun-bangun ruang ini sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari dong. Sering kalian lihat. Bentuk yang menyerupai bangun-bangun ruang itu diantaranya adalah apa ini? Ruangan ya, ruangan keluarga. Nah, dengan mempelajari jarak titik ke titik dalam ruang, nanti kalian akan dapat menentukan. Kalian nih mau masang, misalnya nih, kalian mau masang lampu gantung ini. Bagaimana sih biar lampu tersebut dapat tepat diletakkan di tengah-tengah langit-langit ruangan? Atau di sini ada lampu-lampu yang di pinggir ini nih. Biar jarak antara satu lampu dengan lampu yang lainnya itu dapat memiliki jarak yang sama. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari seperti ini. Atau siapa yang suka pesta ulang tahun? Biasanya dalam pesta ulang tahun kita mendekor ruangan kan? Pakai pita nih, biar pakai pita, biar apa? Biar menarik kan, biar bagus itu kan. Nah, bagaimana cara menentukan panjang pita dari sini nih, dari lampu ini ke ujung setiap dindingnya ke bawah? Berapa banyak pita yang dibutuhkan untuk mendekor ruangan tersebut? Nah, untuk itu dengan cara mempelajari jarak titik ke titik dalam bangun ruang,
kalian nanti akan dapat menggunakannya atau dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuan kita mempelajari jarak titik ke titik dalam ruang? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dengan adanya kalian mempelajari jarak titik ke titik dalam ruang, kalian nanti diharapkan dapat menerapkan dan menjelaskan kembali konsep jarak titik ke titik dalam ruang. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menentukan jarak titik ke titik dalam ruang. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis masalah kontekstual, itu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak titik ke titik dalam ruang. Oke, di sini saya ingin memberikan bagaimana penilaian dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, penilaian sikap. Sini kriterianya ada 1, 2, 3, sampai 4, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, ini bagaimana kalian bersikap santun, aktif, dan toleransi. Kemudian bagaimana dengan penilaian pengetahuan? Nah, yang tadi kalian sudah diskusikan, permasalahan-permasalahan dalam LKPD-nya ini bobotnya sudah ada. Nah, nanti skornya bagaimana? Apa kalian nanti benar semua atau tidak untuk setiap permasalahan? Kemudian ada penilaian keterampilan juga. Melalui apa keterampilan itu? Ini dia kriterianya. Jadi ada 3 aspek penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengetahui sejauh mana kalian kesiapannya mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, kuis putar video yang kemarin. Kolom chat lagi saya sematkan link kuis. Silakan diisi kuisnya. 5 menit dari sekarang, berarti sampai jam 9.47 tambah 5 berarti jam 9.52. Dikirim, ayo semua yang belum. Perhatikan soal yang pertama. Gambar manakah yang menyerupai titik? Yang mana nih? Yang A, B, C, atau D? C. Yang C, betul. Ini, iya, sip, 100 untuk yang dapat C. Oke, ini yang titik ya. Kalau yang lain bukan, ini adalah apa? Ini garis, ini juga bentuk bukan titik. Berapa ini? Gambar bintang. Bisa dilihat kita di malam hari. Oke, betul. 100 untuk yang dapat jawab titik. Nah, kemudian definisi titik itu sendiri yang mana? A. Yang pertama, betul, yang A, yaitu apa? Bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Ya, sip, good job. Ya, alhamdulillah, berarti kalian udah paham. Kemudian yang ketiga, soal yang 3 apa nih? Yang tidak termasuk bangun ruang, yang mana? Yang tidak termasuk. Yang C. Yang tidak. C. Mana? Ini gambar bangun berarti yang itu ruang. Yang mana? Yang C. Bukan bangun ruang. Oke, sih, benar. Yang dimaksud dengan bangun ruang itu apa? Bangun datar yang C. Yang terdiri dari 3. Bangun datar yang terdiri dari 3. Oh, gitu. 3 garis lurus dan 3 titik di setiap sudutnya dengan total berjumlah 180. Ini. Ada yang lain? Jawab lain ada nggak? Yang B, Bu. Yang B, Bu. Yang B. Apa itu? Suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Oke, ya. Yang paling tepat jawabannya adalah yang kedua ini. Bangun ruang itu adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, atau juga yang membatasinya. Kalau yang tadi yang disebutkan yang pertama, bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus itu namanya apa? Punya 3 sisi, namanya apa? Segitiga. Oke, betul. Jadi yang ketiga ini namanya segitiga. Oke, nggak apa-apa. Kalian sudah dapat menjawab. Di sini nilainya nanti akan saya share. Oke, terima kasih sudah mengkuis.
Ini adalah gambar peta Jakarta Jogja. Kalau kita ukur, pastinya jauh banget dong jarak dari A ke B, dari kota Jakarta ke Yogyakarta, ya kan? Kalau kita jalan kaki, waduh bisa berhari-hari kita ke sana. Kalau misalnya kita naik mobil, kendaraan darat, butuh waktu berapa lama? Pasti berjam-jam kan? Ya. Nah, mengapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pesawat terbang itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita naik mobil jika keduanya berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta? Nah, kenapa seperti itu? Kemudian, ini adalah jalan berkelok. Jalan kelok 11 namanya ada nih di Yogyakarta. Nah, kalau kalian bersepeda melewati jalan berkelok tersebut, seperti pada gambar, misalnya di sini ada titiknya, titik A-nya di sini, titik A-nya di sini misalnya nih. Kemudian di sini adalah titik B. Kamu jalan naik sepeda ke sini. Pasti membutuhkan waktu yang lama dong. Dan pasti membutuhkan mengeluarkan tenaga yang cukup besar. Apalagi kalau ini kalau turunan sih agak mending ya kalian. Tapi kalau dari bawah sini ke atas naik sepeda, waduh, bagaimana tuh? Pasti membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang pasti menguras tenaga yang lebih banyak lagi. Nah, bagaimana caranya kalian melewati jalan berkelok ini, tapi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama? Nah, tentunya ilustrasi ini dapat mengantarkan kalian untuk membahas bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik. Khususnya di sini dalam ruang. Iya lebar bener. Lebar bener lebar. Panjang. Iya. Iya yang itu panjang yang 8. Kemarin kita sudah berdiskusi lewat GCR dan lewat WA. Sepertinya kalian kita lebih mudah diskusi itu melalui WhatsApp ya. Dan juga tadi saya bangga juga ada beberapa dari kalian yang berdiskusi melalui Google Meet. Yang tadi sudah berdiskusi tidak bisa saya tampilkan karena di sini jaringannya agak lumayan tidak memperlihatkan hasil diskusi kalian, tapi saya yakin kalian tadi sudah mantap hasil diskusinya. Silakan tinggal dipresentasikannya. Untuk permasalahan yang pertama dalam PD, nanti dari kelompok 5A.
dari kelas 12. Berdasarkan masalah 1, di sini ada gambar yang merupakan rute antara kota A, B, C, dan D. Gambar tersebut menunjukkan kota-kota yang terhubung. Sebuah titik menunjukkan sebuah kota, dan dua garis menunjukkan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut dan panjang lintasan yang sudah ditentukan. Jika Ali berada di kota A, kemudian dia akan mengunjungi rumah neneknya yang berada di kota C. Di sini ada soal yang pertama, tentukan kemungkinan rute yang akan dipilih Ali. Yang pertama, dari rute A ke B, lalu ke C. Dengan panjang lintasan dari kota A ke B adalah 21 km. Dan panjang lintasan dari kota B ke C adalah 18 km. Maka 21 km tambah 18 km sama dengan 39 km. Yang kedua, dari kota A ke kota D, lalu ke kota C. Dengan panjang lintasan dari kota A adalah 20 km, dan panjang lintasan dari kota D ke C adalah 25 km. Maka 20 ditambah 25 sama dengan 45 km. Yang ketiga, dari kota A langsung ke kota C dengan panjang lintasan 30 km. Yang keempat, dari kota A kemudian ke kota D, lalu ke kota C. Dengan panjang lintasan dari kota A ke kota B adalah 21 km. Dan panjang lintasan dari kota B ke D 22 km. Dan panjang lintasan dari kota D ke kota C adalah 25 km. Maka 21 ditambah 22 ditambah 25 sama dengan 68 km. Yang kelima, dari kota A ke kota D, kemudian ke kota B, lalu ke kota C. Dengan panjang lintasan dari kota A ke kota D adalah 20 meter. Dari kota D ke kota B adalah 22 km. Dan dari kota B ke C adalah 20 ditambah 22 tambah 18 sama dengan 60 km. Soal yang kedua, agar Ali dapat segera sampai ke rumah neneknya, yang harus dipilih oleh Ali. Maka rute yang akan dipilih Ali adalah rute A ke C dengan panjang lintasan 30 km. Mengapa? Karena rute A ke C merupakan rute yang paling cepat. Dengan kesimpulan, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke. Good job untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 5A. Kita lanjut ke permasalahan kedua dalam LKPD. Untuk permasalahan yang kedua, kelompok 4A. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Repi Septiani. Saya dari kelas 11 IPS 5 kelompok 4A. Ketikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm berikut. A. Tentukan titik A ke K dengan titik K adalah titik tengah EC. B. Jarak titik B ke K, titik K berada pada garis EH dengan EK sama dengan 2KH. Jawaban. Yang A. Diketahui jarak titik A ke K dengan titik K ada di tengah-tengah titik E dan C, maka cara menghitung jarak titik A ke K menggunakan segitiga siku-siku di mana kedua sisi memiliki panjang rusuk yang sama yaitu 6 cm. Setelah sudah digambar, kita lihat masih ada sisi yang belum diketahui panjang rusuknya. Jadi kita cari dulu panjang rusuk dari E dan G. EG sama dengan akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 36 sama dengan
akar 72. Akar 72 sama dengan akar 36 kali 2 sama dengan 6 akar 2. Setelah sudah mengetahui panjang rusuk EG, maka selanjutnya kita mencari panjang titik A ke K. Di sini kita gambar segitiga siku-siku lagi. Jika sudah digambar, kita lanjut mencari panjang sisi. Jika jarak antara titik A ke K sebagai berikut, kita tulis rumusnya dulu. Yang AK sama dengan akar AI kuadrat tambah I kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 18 sama dengan akar 20 dengan akar 9 kali 3 disederhanakan menjadi 3 akar 3. Jadi jarak titik A ke K adalah 3 akar 3 dan titik K berada pada garis PH dengan EK sama dengan 2 KH. Ditanya menghitung jarak B ke K. Jawab. Kita buat terlebih dahulu segitiga siku-siku. Kita lanjut mencari panjang rusuk dari titik EK. EK sama dengan 2K. EK per KH sama dengan 2 per 1. Di bawahnya lagi, EK sama dengan 2 per 3, kurung 6, kurung. Di bawahnya lagi, EK sama dengan 2 per 3, 6. Sama dengan 4. Diperoleh 4, karena 6 bisa disederhanakan caranya 2 kali 6 bagi 3 itu 4. Jadi jarak titik B ke K adalah BK sama dengan akar BE kuadrat tambah EK kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat 6 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 72 tambah 16 sama dengan 88. Jika disederhanakan menjadi 2 akar 22. Jadi jarak titik B ke K adalah 2 akar 22. Kesimpulan, untuk menyelesaikan masalah ini harus menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan jarak A ke K, B ke K. Misalnya menggunakan segitiga. Oke, kita lihatkan ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga ini dari kelompok 2B. Silakan Ipin kalau nggak salah. Apa mau Windy? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Windy Septianti Lestari dari kelompok 2B dari kelas 12 IPS 6. Saya di sini akan mempresentasikan cara penyelesaian masalah 3. Diketahui sebuah ruangan berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Jika seekor kucing bernama Tom terletak di salah satu titik di sudut bagian atas ruangan, dan seekor tikus bernama Jerry terletak di salah satu titik sudut bagian bawah ruangan, maka ada berapa kemungkinan posisi Tom dan Jerry? Berapakah jarak terjauh antara Tom dan Jerry? Berapakah jarak terdekat antara Tom dan Jerry? Dan tentukan selisih jarak terjauh dan terdekat antara Tom dan Jerry. Di sini ada petunjuknya. Buatlah balok tersebut dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kayak gini nih baloknya, Bu. Untuk posisi Tom kemungkinan bisa ada di titik E, F, G, H. Dan untuk posisi Jerry kemungkinan bisa ada di titik A, B, C, D. Untuk soal yang nomor 2, berapakah jarak terjauh antara Tom dan Jerry? Jadi di sini kita ambil Tom itu berada di titik G dan Jerry berada di titik A. Jadi jarak terjauh antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik A. Dari titik G ke titik A itu kita menggunakan segitiga ACG dengan siku-siku berada di C. Jadi GA sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, di sini AC belum diketahui jaraknya dari A ke C. Jadi sebelum menghitung GA, kita hitung dulu terlebih dahulu AC-nya. Jarak dari A ke C kita menggunakan segitiga ABC. Di sini jarak dari A ke B yaitu 8 dan dari B ke C yaitu 6. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Yaitu
AB-nya 8 kuadrat, dan BC-nya 6 kuadrat. Itu berarti akar dari 8 kuadrat yaitu 64, dan 6 kuadrat yaitu 36. Berarti dari 64 ditambah 36 yaitu akar 100. Akar dari 100 yaitu 10. Sekarang AC-nya udah diketahui, kita balik lagi ke GA. Berarti GA kan menggunakan segitiga ACG. Berarti GA sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Sama dengan AC tadi 10, berarti 10 kuadrat ditambah CG yaitu 4 kuadrat sama dengan akar 100 tambah 16, yaitu akar 116. Akar dari 116 yaitu 4 dikali 29. Akar 4 dikali 29. Akar dari 4 yaitu 2. Jadi 2 akar 29. Itu untuk jarak dari titik G ke titik A. Untuk jarak terjauh antara Tom dan Jerry yang kedua yaitu kita ambil lagi Tom berada di titik G dan Jerry berada di titik D. Jarak dari G ke D kita menggunakan segitiga DCG. Sikunya ada di C. Yaitu berarti jarak dari G ke D sama dengan DC kuadrat ditambah CG kuadrat. Yaitu DC kuadrat sama dengan 8 kuadrat dan CG kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Itu akar 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. Akar dari 80 yaitu 16 dikali 5. Akar dari 16 yaitu 4 akar 5. Jadi jawabannya untuk jarak terjauh antara Tom dan Jerry yang kedua GD yaitu 4 akar 5. Dan untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu berapakah jarak terdekat antara Tom dan Jerry? Di sini kita ambil contoh lagi, misalkan Tom berada di titik G dan Jerry berada di titik D. Berarti jarak terdekat antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik B. GB sama dengan, kita ambil dari segitiga BCG. Berarti GB sama dengan BC kuadrat plus CG kuadrat. BC-nya yaitu 6 kuadrat dan CG-nya 4 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 16. Yaitu akar 52. Akar dari 52 yaitu akar 4 dikali 13. Akar dari 4 yaitu 2 akar 13. Jadi jarak terdekat antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik B hasilnya 2 akar 13. Dan jarak terdekat antara Tom dan Jerry yang kedua yaitu kita ambil lagi Tomnya berada di titik G dan Jerry-nya berada di titik C. Ini nggak usah dihitung lagi karena udah ada jawabannya yaitu 4. Untuk yang nomor 4, tentukan selisih jarak terjauh dan terdekat antara Tom dan Jerry. Yaitu kita ambil dulu jarak yang paling jauh antara Tom dan Jerry yaitu kan tadi dari titik G ke titik A. Dan untuk jarak yang terdekat antara Tom dan Jerry yaitu dari titik G ke titik C. Maka selisih jarak terjauh dan terdekat antara Tom dan Jerry adalah 2 akar 29 kurang 4. Kesimpulannya adalah jarak titik A ke titik B adalah suatu ruang. Dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis jarak titik A ke titik B ditentukan oleh panjang ruas garis AB. Good job untuk kelompok, khususnya kelompok berapa ini? Kelompok 2B ya. Pokoknya semua kelompok good job, semua yang sudah mempresentasikan, kalian sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Saya ingin menguatkan kembali mengenai tadi yang sudah kalian selesaikan. Perhatikan permasalahan yang pertama. Oke, ini ada gambar ya. Saya kembali menguatkan saja. Tadi sudah benar
jawaban dari kelompok berapa tadi kelompoknya Yuli dan Yesi, kelompok 5A. Jadi di sini ada beberapa titik yang menggambarkan beberapa kota. Jadi ada 4 kota, kota A, B, kota C, dan kota D. Yang ditanyakan adalah kemungkinan rute-rute yang akan dipilih oleh Ali. Ali katanya ada di kota A. Nih, ya. Ali ada di kota A, dia akan mengunjungi neneknya yang berada di kota C. Jadi ada banyak jalan dari kota A ke kota C, ya. Kemungkinannya bisa Ali melewati kota B, lalu ke kota C, atau Ali melewati kota D ke kota C, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, Ali melewati kota B, lalu ke kota D dulu, baru ke kota C. Dan Ali melewati kota D, ke kota B, lalu baru ke kota C. Dan yang terakhir yaitu Ali melewati kota A, langsung ke kota C. Kemudian, Ali memilih yang mana rute yang terdekat dari kota A ke kota C, yaitu benar tadi jawabannya dari kota A ke kota C. Kenapa? Karena yang paling terdekat. Jadi kalian tadi sudah dapat menyimpulkan permasalahan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan lagi ke permasalahan yang kedua. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik K ada di tengah-tengah sini. Lalu bagaimana cara menentukan jarak titik A ke K? Ini titik K. Ini katanya titik K. Tadi sudah dijelaskan. Itu bagaimana? Caranya buat garis yang sejajar dengan garis EG di sini yang melewati K. Nah, garis EG sejajar dengan garis IG. Nah, untuk itu nanti kalian akan dapat menghitung jarak titik A ke K dengan menggunakan segitiga siku-siku A, I, K, di mana siku-sikunya di I. Tadi sudah dijawab bahwa jarak titik A ke K panjangnya itu berapa tadi? 3/3. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tadi yang kedua? Jarak titik B ke K, jika kalau K-nya di sini bagaimana? K-nya di sini. Di mana perbandingan antara sini K-nya. Maka kalian tentukan dulu nih. E ke K perbandingannya adalah 2/3 dari EH. Berarti EK-nya berapa? Tadi sudah dijawab bahwa jarak dari titik B ke K, B ke K, ini menggunakan segitiga B, E, K, di mana siku-sikunya di E. Di mana jarak EK itu adalah 2/3 dari jarak EH. Tadi sudah didapat, jawabannya adalah 2/22. Good job untuk kelompok, tadi kelompoknya Yuli dan Yesi dan kawan-kawan. Permasalahan yang ketiga, ada Tom and Jerry katanya ya, nih ruangannya. Jadi kemungkinannya Jerry itu berada di titik sudut semuanya ini, bisa di titik E, bisa di titik H, bisa di titik G, bisa di titik F. Ataupun Jerry bisa kemungkinan ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kemudian jika ditentukan tadi si Jerry ada di titik G, berarti jarak ke si Jerry dari Tom, tadi saya ulangi lagi, kalau Tom yang ada di titik G, maka kemungkinannya jaraknya itu dari titik G ke C, si Tom ada di G dan Jerry ada di C, atau Tom ada di G, Jerry ada di B, atau Tom ada di G, Jerry ada di A, dan Tom ada di G dan Jerry ada di D. Nah, tadi setelah dihitung, maka jarak jauhnya yaitu jarak dari Tom ada di G dan si Jerry ada di A. Dan jarak terdekatnya itu Tom ada di G dan Jerry ada di C. Berdasarkan tadi perhitungan yang sudah dilakukan. Maka dapat selisih antara jarak terjauh dan terdekatnya itu berapa tadi? 2/19 dikurangi 4. Kesimpulan dari pertama. Jarak adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Silakan untuk permasalahan yang kedua, kelompoknya Naila. Menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan jarak titik A ke K dan B ke K. Misalnya menggunakan segitiga siku-siku.
Sekarang permasalahan yang ketiga, silakan disimpulkan oleh Windy. Kesimpulannya adalah jarak titik A ke titik B adalah suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis jarak titik A ke titik B ditentukan oleh panjang ruas garis AB. Terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan dari setiap permasalahannya. Berarti kalian sebenarnya bisa dan memang bisa untuk menjawab permasalahan yang ada dalam jarak titik ke titik dalam ruang. Untuk mengetahui sejauh mana tadi pemahaman terhadap materi, saya ingin kalian mengisi evaluasi tentang jarak titik ke titik dalam ruang. Silakan diisi evaluasinya, saya tunggu 5 menit saja ya. Silakan. 5 menit aja. Berarti sampai jam 10.46. Soal tentang akuarium, masih jarak terjauh dan jarak terdekat seperti yang tadi masalah keberapa, masalah ketiga. Lalu ini kubus, jarak dalam kubus. Kemudian ini sebuah permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Sama ini juga sama. Sudah ada 15 yang merespon. Tolong kalian isi kolom refleksi ini sebagai perbaikan dari kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kan tolong diisi refleksinya. Sudah ada di kolom chat. Terima kasih. Ditunggu yang belum. Terima kasih tadi sudah mengisi evaluasi dan refleksi. Nanti untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang jarak titik ke garis dalam ruang. Nanti dipersiapkan. Nanti seperti biasa PPT, bahan ajar, LKPD, dan lain-lain akan saya sematkan ke dalam GCR. Kemudian jangan lupa kalian mengupload tugas kelompok yang tadi sudah kalian presentasikan, kalian tulis secara individu, lalu diupload ke dalam GCR. Deadline-nya adalah nanti tengah malam. Kemudian tugas individu juga kalian upload juga hasilnya sesuai dengan deadline. Kalau tugas individu nanti deadline-nya agak panjang, yaitu nanti seminggu. Kemudian saya tidak bosan-bosannya untuk selalu terus bersemangat dalam belajar. Ya, tentunya dengan kalian belajar pastinya akan dapat meraih cita-cita kalian. Ya, tadi yang sekiranya permasalahan-permasalahan dalam LKPD tadi dirasa kalian sulit, ternyata setelah kalian amati, kalian pelajari baik-baik dengan seksama, dengan semangat yang ada, ternyata kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD yang kemarin sudah saya share. Good job untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah mau belajar dengan tentunya semangat kalian yang luar biasa, diskusi selama 2 hari dari kemarin, dan tentunya akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Pipin, silakan ditutup kegiatan hari ini dengan doa. Sebelum kita tutup kegiatan presentasi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pipin. Terima kasih semuanya sudah hadir ke dalam Google Meet untuk kegiatan pembelajaran pertemuan 1 untuk matematika wajib. Kali ini kita belajar mengenai jarak titik ke titik. Good job untuk kalian semua. Saya senang sekali kalian mau mengikuti kegiatan diskusi dari kemarin, antusias kalian bagus banget. Tetap terus bersemangat untuk belajar, karena ilmu itu tidak akan pernah ada matinya. Selalu semangat dan semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk yang tidak ikut Jimit, nanti akan saya share link YouTube-nya untuk rekamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.